Keselong episode 2. Keselong di sawah. Keselong. Istilah ini digunakan di beberapa daerah Jawa Tengah untuk orang-orang yang tersesat. Tapi bukan tersesat di tempat umum seperti salah jalan atau sekedar hilang di kerumunan. Tapi keselong ini adalah istilah untuk mereka yang tersesat di alam gaib. Tidak berlama-lama lagi, kita akan buka kisahnya. Kisah ini berlatar belakang di tahun 1980-an di desa saya. Sekitar masa Orde Baru dan sangat menyeramkan. Bagaimana tidak? Orang yang terselang sampai saat ini tidak pernah pulang dan masih menghantui sampai saat ini di area sawah. Pak Tarmin. Dia memiliki adik bernama Pak Bejo. Dan Pak Bejo ini orangnya sangat pekerja keras. Saking giatnya bekerja, dia sering melewatkan waktu sholat dan fokus pada pekerjaannya. Namun, Pak Bejo bukanlah orang yang tidak mau sholat, tapi dia hanya sangat bersemangat melakukan aktivitasnya dan selalu merasa nanggung kalau pekerjaannya belum selesai. Tenaganya sangat laku di desa. Meskipun serabutan, Pak Bejo punya cukup banyak uang dari tenaganya sebagai buruh tani, buruh bangunan, atau sekedar berjualan di pasar. Pak Tarmin bercerita kalau adiknya sangat patuh padanya. Dia akan selalu mendengarkan apa yang Pak Tarmin katakan, termasuk memperingatinya soal sandekala. Sandekala adalah istilah orang Jawa untuk menyebutkan waktu sakral di mana sore dan maghrib bertemu dan azan berkumandang. Semua orang tidak boleh melakukan aktivitas lagi setelah sandekala berlangsung. Tak hanya waktu sore ke maghrib, tapi juga waktu siang bolong saat azan zuhur. Suatu saat, Pak Bejo pergi ke area sawah dari pagi setelah sholat subuh untuk menggarap sawah orang tuanya. Dia mencangkul dari jam 8 sampai jam 11. Setelah berhasil mengumpulkan banyak keong dan mengatur pengaliran sawah di sawahnya, lama mencangkul, Pak Bejo lelah dan menuju ke pinggiran area sawah dekat sungai. Jadi di desa itu ujung persawahannya dibatasi oleh sungai dan biasanya memang dijadikan tempat beristirahat oleh para petani. Namun saat itu Pak Bejo tidak menemukan siapapun di sana. Biasanya cukup banyak petani yang beristirahat di tepian sungai karena pohonnya rimbun. Namun, Pak Bejo tidak menghiraukan hal itu dan menenggak air minum bawaannya dari rumah sembari menunggu Pak Tarmin membawakan makan siang seperti biasanya. Semilir angin menenangkan Pak Bejo dan membuatnya tertidur dengan lelap di pereng sungai. Tepat jam 12 siang, seseorang mengetuk pintu di dalam rumah Pak Tarmin. Alangkah terkejutnya ia bahwa Pak Bejo itu pulang dan meminta makanan. Padahal Pak Tarmin mau mengantarkannya ke sawah. Dia cukup terkejut karena tidak biasanya Pak Bejo pulang siang-siang untuk makan. Dalam hatinya Pak Tarmin cukup senang karena memang dia berharap adiknya tidak kerja terlalu keras dan makan siang di rumah bersama dirinya. Mereka pun menyantap kudapan seadanya. Ada tahu goreng, tempe mendoan, lalapan sayur, dan saus kacang. Semuanya buatan istri Pak Tarmin yang memang jualan pecel di pasar. Di sisi Pak Bejo, dia terbangun dalam kondisi yang lapar dan linglung. Tak lama kemudian, datang Ibu Narmi, tetangganya. Dia membawakan 2 rantang wadah makanan dan aromanya sangat sedap. Sangat menggiurkan dan sepertinya masih hangat. Yunarmi kemudian memberikan lauk dan nasi itu ke Pak Bejo. Dia bilang bahwa semua lauk itu adalah titipan dari kakaknya Pak Bejo dan menitipkan itu ke dirinya karena Pak Tarmin sedang tidak enak badan. Dan kebetulan, dia ingin ke sungai untuk mengambil kail jala yang ketinggalan. Jadi sekalian saja, timbal Ibu Darmi sambil memberikan rantang makanan itu. Tak lama kemudian, mereka menyantap makanan-makanan itu dengan lahap. Di rumah Pak Tarmin, setelah makan sambil sedikit ngobrol santai dengan adiknya, tiba-tiba Pak Tarmin sakit perut dan ingin buang air besar. Setelah kembali dari WC,
Dia tidak menemukan adiknya dan berpikir mungkin dia sudah pergi ke sawah lagi. Namun, dia melihat seember penuh keong di depan rumah. Keong ini lebih banyak dari biasanya, pikir Pak Tarmin kala itu. Di sawah, Ibu Narmi berpamitan kepada Pak Bejo untuk pulang dan setelah selesai makan, Pak Bejo terkejut kalau ember keongnya hilang. Dia mencarinya ke sana kemari dan tidak menemukannya. Sial, pikirnya. Pasti seseorang mencurinya. Dia pun mengikhlaskan sumber keongnya dan menyelesaikan pekerjaannya untuk mencangkul. Karena tinggal sedikit, dalam sekejap pekerjaannya telah selesai dan dia kembali ke rumah jam 1:30 untuk sholat zuhur. Di rumah Pak Tarmin sedang menyiapkan barang dagangannya bersama istrinya Irma. Mereka dikejutkan dengan salam dari arah pintu. Dia melihat Pak Bejo pulang dengan kondisi yang senang namun lesu. Setelah membilas tubuh dan sholat, dia bercerita kalau Ibu Narmi mengantarkannya dia makanan dan titipan dari Pak Tarmin. Ada goreng, tempe mendoan, kacang rebus, sampai molen pisang. Semuanya dia habiskan dengan lahap dan memberinya tenaga ekstra untuk menyelesaikan pekerjaannya jauh lebih cepat dan berterima kasih kepada kakak dan istrinya. Mendengar hal itu, Pak Tarmin kebingungan. Bagaimana tidak? Pertama, dia baru saja makan bersama dan ngobrol bersama dia tadi siang di dalam rumah. Dan yang kedua, Ibu Narmi sedang sakit dan baru saja jam 9 pagi dia dibawa ke rumah sakit bersama anak-anaknya. Keduanya menatap kebingungan dan saling berhadapan-hadapan. Terlebih lagi, Pak Bejo juga bingung karena dia menemukan seember besar berisi keong hasil tangkapannya. Ada di rumah. Sebenarnya, dia juga agak bingung karena memang jumlah keong di sawah hari ini jauh lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Sore pun berlalu dan berita duka dikumandangkan. Ibu Narmi meninggal dan kondisi rumah Pak Bejo jadi cukup mencekam. Pertama, Pak Tarmin tidak mengetahui siapa adiknya itu. Itu adalah adiknya beneran atau bukan? Dan Pak Bejo juga ketakutan. Sebenarnya makanan dari mana yang ia makan? Mereka bertanya-tanya mengenai hal dasar untuk memastikan bahwa mereka asli dan membuat kesepakatan untuk Pak Bejo agar pulang saja sebelum jam sandekala, yaitu sekitar jam 11 siang. Seminggu sudah berlalu dan semuanya berjalan normal termasuk perjanjian mereka. Di hari Minggu sore, hari 40 di mana padi sudah mulai tumbuh, Pak Bejo dibuat kesal karena kejahilan anak-anak yang menginjak-injak sawahnya karena bermain layangan dan mencari belut. Dia menjaga sawahnya dengan mengitari area persawahan dan mengusir anak-anak kecil yang berbuat onar sampai waktu sore dan para anak kecil pulang kembali ke rumah. Merasa cukup, dia pun kembali ke rumah dan mengetuk pintu. Pintu dibukakan, namun tidak ada seorang pun yang ia lihat. Setelah itu, ia bergegas mandi dan sholat. Di dapur, Pak Bejo melihat lauk ayam goreng, molen pisang, dan mendoan kesukaannya. Tanpa berpikir panjang, dia pun dengan lahap memakannya. Di sisi Pak Tarmin, dia dikejutkan dengan ketukan pintu dan saat dibuka, dia tidak menemukan siapapun. Tak lama kemudian, setelah pulang dari mushola bersama istrinya, mereka dikejutkan lagi dengan pintu kamar Pak Bejo yang terbuka, lalu menutup dengan sendirinya. Setelah dicek, Pak Tarmin tidak menemukan siapapun di dalam kamar. Perasaan khawatir tercurah dari dalam rumah itu. Kemudian Pak Tarmin berinisiatif mencari Bejo yang memang belum pulang dari tadi. Dia bertanya ke sana kemari namun hanya menemukan petunjuk kalau Pak Bejo telat pulang karena banyak anak-anak yang mengganggu di area persawahan. Atau artinya, Pak Bejo pulang di waktu sandekala. Seluruh warga dikerahkan untuk mencari Pak Bejo. Namun setelah sebulan berlalu dan Pak Bejo tidak kunjung diketemukan. Pihak keluarga sudah menghubungi semua dan satu persatu warga dicecar pertanyaan. Namun hasilnya nihil. Sesepuh desa juga putus asa dan tidak kuat untuk membawa Pak Bejo kembali ke alam manusia. Pak Bejo kini menghuni alam gaib sebagai manusia.
Ditambah Pak Bejo yang dari keterangan Pak Tarmin memang pernah memakan santapan dari alam lain. Setahun berlalu dan keluarga Pak Tarmin sudah mengikhlaskannya karena dia sudah tak ada lagi kabarnya dan juga tidak kunjung kembali pulang. Suatu hari Pak Hadi, tetangganya yang baru saja merantau dari Jakarta, pergi ke sawah orang tuanya. Dan di sawahnya tidak jauh dari sawah keluarga Pak Tarmin. Tak lama dia disapa oleh Pak Bejo dan menawarinya molen pisang. Namun Pak Hadi menolaknya karena dia sudah bawa bekal sendiri dari rumah dan merasa tidak enak kalau menerima makanan dari orang lain. Terlebih tahun itu, makanan sedang sulit didapatkan karena paceklik. Kemudian dia ngobrol santai dengan Pak Bejo sebentar, sekedar membicarakan kabar masing-masing. Sesampainya di rumah, dia bercerita kalau dia bertemu dengan Pak Bejo, padahal dia sudah hilang semenjak setahun yang lalu. Mendengar kabar itu, Pak Tarmin langsung menghampiri keluarga Pak Hadi yang berada berbeda RW dengannya. Mendengar hal itu kalau Pak Bejo baik-baik saja, dia lega dan menghela nafas tegangnya untuk terakhir kali. Pak Tarmin mendoakan adiknya agar mempunyai kehidupan yang lebih baik di alam yang berbeda. Tak jarang, saat ini masih ada saja orang yang diketuk pundaknya dari belakang di waktu menjelang zuhur dan maghrib saat berada di sawah. Suara itu berkata, yo, cepat balik. Dan suara ajakan itu diyakini sebagai Pak Bejo sampai sekarang. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Semoga Anda terhibur dan menemani Anda di kesendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.